Sip, mari kita akan sama-sama belajar. Bilang kiri kanan, fokus Wes, keren, asik. Oke, menjadi agent of God's love. Oke, saya udah menyiapkan sebuah ayat yang perlu kita akan sama-sama pelajari. Dan saya berdoa, even it's so hard for us, but believe in God. Firman Tuhan katakan begini, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Oke, so perintah-perintah Tuhan itu gak berat, percayalah. Bapak yang baik tidak mungkin menyuruh anaknya untuk melakukan sesuatu yang di luar kapasitinya, percayalah. Oke, sip. Nah ini, di firman Tuhan, di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Tolong yang menemukan dalam terjemahan bahasa Indonesia boleh tolong dibacakan. Saya minta satu mic boleh bantu. Bukan mic itu ya, tapi mikrofon maksud saya ya. Takutnya. Oke. Atau di belakang juga boleh kalau yang sudah menemukan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dulu. Karena kita akan compare ya, dengan terjemahan bahasa Inggris. Oke. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Karena ini blueprintnya Tuhan. Karena sejak bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan telah menetapkan, telah menyiapkan, telah membuat sebuah blueprint tentang hidup kita. Oke, satu orang bacakan. Ada yang sudah ketemu? Dalam terjemahan bahasa Indonesia, tolong dibacakan. Oke, Ika. Oke, sip, Ika. Boleh bacakan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Cek, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Sebentar. Sebab semua orang yang telah apa katanya? Dipilihnya dari semula. Mereka Katakan dipilih dari semula. dipilih dari Kurang semula. keras, dipilih dari semula. Dipilih dari semula. Yes, kita itu dipilih dari semula. Terima kasih kita tuh dipilih loh. Karena ada orang di luar sana yang gak dipilih. Kalau ada seseorang yang telah dipilih, berarti ada orang yang gak dipilih. Kita dipilih. It's an honor. Terus, dipilih sejak dari semula, apa katanya? Mereka juga ditentukannya dari semula. Mereka juga ditentukannya. Selain dipilih, sudah ditentukan. Dari awal, dari semula. Terus. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi yang sulung di antara banyak orang. Lihat dalam terjemahan New Century Version. Ini terjemahan yang saya paling favorit. Ya, God knew them before He made the world. Tuhan itu tahu kita. Jadi gak ada hari ini siapapun yang lahir ke dunia ini dan bilang gue lahir karena kecelakaan. No. Karena Tuhan sudah tahu dari bahkan sebelum dunia dijadikan. Dia sudah tahu bahwa ada seorang bernama Daniel itu akan lahir di muka bumi ini. Not because of accident. Yang percaya katakan amin. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang lahir karena kecelakaan. Tidak. Manusia boleh berkata bahwa itu karena kecelakaan. Not by my plan, but God's plan. Yang percaya katakan amin. So hari ini gak ada seorang pun di tempat ini yang merasa lebih rendah dari siapapun. Karena ya beda, gue malah lahirnya karena kecelakaan. Because God knew them before He made the world. Sebelum dunia dijadikan, Dia sudah tahu. And He chose them. Dia memilih mereka, yaitu kita, to be like His Son, untuk menjadi serupa seperti anaknya itu Yesus Kristus. Itu sebabnya tujuan terjauh bukan supaya kita banyak uang. Tujuan terjauh bukan supaya kita kaya. Tujuan terjauh bukan supaya kita punya posisi, punya jabatan, punya perusahaan, punya mobil, punya villa, bisa liburan. Itu bukan tujuan yang terakhir. Itu bukan tujuan yang sejak dari semula Tuhan telah menetapkannya buat kita. If you want to know, kalau kita mau tahu tujuan hidup kita apa, harus tanya dengan penciptanya.
if you want to know, untuk apa tujuan iPhone diciptakan? Tanya sama Steve Jobs. Bukan tanya sama yang lain. So if you want to know, kalau kita mau tahu untuk apa tujuan hidup kita diciptakan, tanya sama penciptanya. Siapa pencipta kita? Tuhan. So kita harus tanya. Kita bukan tanya sama our mom, our dad. Dad, tujuan gue tuh diciptakan untuk buat apa? Hey, come on. Bukan nanya sama papi maminya. Papi maminya itu cuma perantara. Cuma media. Tapi Tuhan yang menentukan sejak semula bahwa Charlie harus lahir di muka bumi ini. So harus tanya sama Tuhan. So what is the purpose? So what is your aim? Untuk tujuan apa Tuhan menciptakan kita? Jelas dikatakan. God knew them before he made the world. And he chose them to be like his son. Dari awal, sebelum dunia dijadikan, dia telah menetapkan sebuah tujuan. Bahwa engkau hidup di muka bumi ini, tujuannya adalah untuk menjadi serupa dengan anaknya itu Yesus Kristus. So bilang kiri kanannya, to be like Christ. Bilang kiri kanannya, to be like Christ. Jadi tujuan terjauh kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebabnya Tuhan pilih, Tuhan izinkan seseorang yang menyebalkan ada di samping saudara. Untuk memproses hidup saudara. Supaya hidup saudara makin menjadi serupa seperti Kristus. Itu sebabnya dia izinkan ada problem di rumah tangga kita. Tujuannya supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Karena kita gak mungkin menjadi serupa seperti Kristus tanpa masalah. No. Seringkali Tuhan izinkan masalah itu ada. Karena Tuhan pengen tahu responmu apa. Karena Tuhan pengen tahu keputusanmu apa. Karena Tuhan pengen tahu apa yang engkau perbuat. Apa yang engkau lakukan. Respon apa ketika ada masalah. Yes, we are human. Ya, benar. Kita ini manusia. Tapi sejak dari awal Tuhan telah menetapkan untuk kita menjadi serupa seperti gambaran anaknya. Dan percaya katakan amin. Coba lihat istri saudara, lihat suami saudara. Jangan lihat istri orang lain. Jangan lihat suami orang lain. Bilang begini. Karena kamu, saya makin serupa seperti Kristus. Coba bilang. Karena kamu, saya menjadi semakin serupa seperti Kristus. Yang belum married gak apa-apa, bilang sama pasangannya. Bilang sama pasangannya Andi. Karena kamu. Ya. Kata Kelvin katanya kalau ngomongnya ketawa-ketawa. Tapi menjalankannya katanya berdarah-darah. Ya resiko ya. Kalau gak mau berdarah-darah, ya gak usah kawin. Tidak ada pembentukan dalam pernikahan. Kalau gak menikah, ya menikah selamat datang. Dan dipikir menikah itu gampang. No, it's so hard. Acil pernah berkata tentang istrinya. Dan istrinya juga pernah berkata juga tentang suaminya. Betapa tidak mudah untuk menerima suaminya atau istrinya. Ya. Tenang Acil dan Lala, engkau tidak sendiri. Karena saya dan Cicinsen pun sampai hari ini sering tidak mengerti. Mengapa makhluk ini ada di hadapan saya. Dengan semua karakternya, dengan semua keunikannya. Termasuk dia juga bingung kenapa ada orang seperti saya di muka bumi ini. Banget. Tapi percayalah Tuhan memakai saya untuk membentuk. Sepertinya ada yang tidak setuju ini. Tuhan memakai saya untuk membentuk Cicinsen supaya menjadi serupa seperti Kristus, demikian sebaliknya. Tuhan memakai Sieni untuk membentuk seorang Inkyung. Gak usah cari-cari yang lain Kyong. Karena satu aja udah berat. Demikian juga sebaliknya. Gak usah cari yang lain Chen. Karena satu aja udah berat. Anda berpikir kalau ganti pasangan terus kemudian jadi will be more okay? No. Awalnya aja. Ntar dalam perjalanannya kita namanya manusia. Lahir dari latar belakang yang berbeda. Keluarga yang berbeda. Didikan yang berbeda. Beda. So kalau Tuhan tentukan sejak dari awal. Ini pasangan kita. Ini anak kita. Dengar baik-baik.
Karena Tuhan mau kita sadar bahwa untuk itulah kita diciptakan untuk menjadi serupa seperti gambaran anaknya. Yang percaya katakan amin. God planned for them to be like his son. Seperti anaknya. So kita perlu tahu seperti apa karakter Kristus. Seperti apa karakter Tuhan itu. Kayak apa karakter Tuhan? Salah satunya yang mau kita pelajari. God is love. 1 Yohanes 4 ayat 8. Baca. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, boleh. Bacakan. Oke, tadi siapa? Ika ya? Oke. Bantu Ika. Tuh ada mic-nya. Oke, atau siapa? Ari. Yang sudah ketemu. Oke. Cek. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 8. ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Wow. The person who does not love, yang enggak mengasihi, omong kosong kalau dia bilang dia kenal Tuhan. No. Because God is love. Bukan God has a love. Beda. Tuhan punya kasih. Bukan. Tuhan adalah kasih. Wow. Tuhan itu memberi identitas kepada dirinya. Bukan dia punya kasih. Tapi dia adalah kasih. Katakan, God is love. Itu sebabnya kalau God created us like his own image. Kalau Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia. Dan tujuan dari Tuhan menciptakan kita supaya kita menjadi serupa seperti gambaran anaknya. Itu sebabnya hari ini pastikan kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Maka kita harus menjadi seseorang yang penuh kasih, yang percaya katakan amin. God is love. Itu sebabnya kita juga harus punya karakter seperti Bapa di sorga. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi seperti Bapa di sorga atau belum? Terima kasih buat kejujurannya. Ada yang mulai geleng-geleng kepala. Aduh belum. Berat. Belum. God is love. How about you? Karena kita harus menjadi seperti dia. Tahukah saudara bahwa love is giving? Kasih itu memberi. Kasih itu bukan menerima. Tapi kasih itu memberi. Pada saat mungkin plesetannya kalau bahasa Indonesia itu tolong Kay, boba dikasih makan. Kasih. Diberi makan. Kasih itu memberi. Katakan kasih itu memberi. Dan kita akan menjadi serupa seperti Yesus. Seperti Tuhan. Karena karakteristik dari Tuhan adalah love. And love is giving. Adalah memberi. Jadi pada saat kita memberi. Maka kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Tidak selalu memberi itu dalam bentuk uang. Bisa gak memberi perhatian? Bisa. Berikan perhatian-perhatian kecil. Berikan Shannon buat your mom. Udah letih, udah capek ngurusin kids. Tiba-tiba Shannon menghilang. Terus maminya gak sadar. Terus tiba-tiba Shannon bawa minuman terus gini. Mam, ini buat mami yang udah melayani Tuhan. What? Gak pernah kepikir kan? Tapi kamu melakukannya. Kamu memberikan perhatiannya. Kamu sedang melakukan sesuatu semakin menyerupai seperti Kristus. Apa? Memberi pengampunan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni. Tuhan yang penuh dengan kasih dan penuh dengan pengampunan. Berapa kali kita bikin dosa? Berapa kali kita bikin pelanggaran? Maybe you are in this church when you serve God here. But trust me, you can act like
You don't have any mistakes. Kita bisa datang ke tempat ini dan terus kemudian menyembah dan kelihatan seperti kita orang yang suci, you're holy, and then gak ada mistakes. Tapi dengar baik-baik, di tempat-tempat yang tersembunyi, di tempat-tempat yang nobody knows, but God knows, you do something bad. Kau sedang melakukan sesuatu yang bad. God knows it. Dia Tuhan tahu. So kita mungkin di hadapan orang seperti kelihatannya keren, tapi sebenarnya buat Tuhan, no, I know who you are. I know what you did. Aku tahu apa yang kau lakukan. You look cool in front of the people. Kita kelihatan keren di hadapan orang. But actually, in the secret area, what did you do? Apa yang kita lakukan? He knows. Berapa kali kita datang, Tuhan ampuni. Dan Tuhan mengampuni kita. Bilang kiri kanannya, Tuhan mengampuni kita. Kita harus mengampuni orang lain. Right? Karakter Tuhan tuh gini, give, 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 give. Tapi manusia, get, 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 get. Kita selalu senang kalau nerima sesuatu. Kalau memberi itu kayak ada sesuatu yang berkurang dari kas kita. Dari kantong kita. Tapi beda, karakteristik Tuhan itu give, give, give. Itu sebabnya dia terkenal dengan forgive. Kalau kita get, get, get. Itu sebabnya seringkali kita forget. Lupa kebaikan Tuhan. Tuhan telah memberkatimu. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ke gereja aja susahnya minta ampun. Kenapa kalau kita bisa punya waktu untuk kongko-kongko. Tapi kenapa kita gak punya waktu untuk pergi ke gereja? To praise and worship Him. With His people. Kita punya waktu untuk olahraga. Tapi kita gak pernah punya waktu untuk bisa datang ke gereja to worship, to praise Him. So come on. Saya pernah memberi pesan kepada seseorang. Saya bilang begini, Tuhan aja menciptakan sesuatu, dia kerja. From Monday to Saturday. Hari pertama diciptakan sesuatu, 2, 3, 4, 5, 6 ciptakan manusia. Hari pertama dikatakan, it is good. Hari kedua, it is good. It is good, it is good. Sampai hari ke-6 ciptakan manusia. Dia katakan, sungguh amat baik. Cek di Alkitab. Bukan sungguh baik, tapi sungguh amat baik. But after that, setelah itu, he take a rest. Dia istirahat. Dia gak bisnis. Dia gak kerja. Dia gak lakukan apa-apa. Dia rest. Itu siapa saudara? Yang dari hari Senin sampai hari Minggu, Senin lagi, Minggu lagi, terus kerja terus. Harus punya waktu dong untuk rest. Sediakan waktu. Karena sumber berkatmu itu bukan dari klien. Sumber berkatmu bukan dari channel-channelmu. Sumber berkatmu itu bukan dari kenalan-kenalan orang tuamu. Sumber berkatmu bukan orang tuamu. Tapi sumber berkatmu adalah Tuhan. Do you believe it? Apakah engkau harus sampai mengalami sesuatu dulu masuk ke rumah sakit. And then you can do nothing with your money. Kita gak bisa lakukan apa-apa dengan uang kita. And then baru kita sadar. What a life. Tuhan, saya perlu Tuhan. Money is not everything. Even mungkin everything needs money. Uang bukan segalanya. Walaupun untuk segalanya kita perlu uang. Tapi dia bukan segalanya. God is our everything. Dan percaya katakan amin. Andalkan Tuhan karena dia mampu melakukan sesuatu yang menurut manusia it is impossible. But for our God it is possible. Even sampai di injury time. Sudah coba kejar target. Kalau nggak tercapai, finish. 5 menit sebelum kantor tutup. Tiba-tiba ada yang telepon. Hello? Dan langsung closing. Siapa yang buat? Saudara, sudah buka semua channel saudara, semua phone book saudara. List nama-nama, sudah dibuka. Dan itu gak tercapai. Tapi tiba-tiba ada orang telepon. Orang dunia berkata, itu kebetulan. But for us as believers,
Itu bukan kebetulan. It is God blessing. It is God's grace. Mulai hari ini. Apakah Tuhan perlu berlutut di depan saudara? Terus dia memohon kepada saudara. Bolehkah saya minta waktumu? Hari Minggu aja. Just 2 hours. You praise me, you worship me, you listen my word. And then after that I will bless you. Can you do that? Saya mengerti. One day pada saat waktu lagi kita liburan. One day pada saat mungkin kita lagi ada ketemu dengan orang bisnis di tempat yang lain. Kita gak bisa ke gereja. But actually, kalau engkau ada di rumah dan engkau gak sakit. Terus engkau malas. Gimana kalau pada saat waktu lagi dalam keadaan terjepit, engkau minta tolong sama Tuhan, terus Tuhan ngaso-ngaso di sorga, terus dia bilang, aduh kebetulan gue lagi malas nih ngurusin lo. So what do you feel? Love is giving. So we will be like him. Kita akan menjadi seperti dia pada saat kita melakukan pemberian. Dan pemberian gak selalu dalam bentuk uang. Pemberian itu dalam bentuk perhatian, pengampunan, smile. Bisa gak sih kalau ketemu orang tuh gak usah cemberut gitu. Bisa gak kalau ketemu orang tuh smile. Hai, hello. Dalam beberapa momen, oke, kita lagi pusing. Ini boleh gak kita memberikan senyum kepada orang di sekitar kita? Senyum, smile. God loves you. You cannot do everything, but everyone can do something. Kita gak bisa melakukan semuanya, gak mungkin. Tapi but everyone can do something. Setiap orang bisa melakukan sesuatu. At least giving, smile. Gue lagi gak punya uang, tapi gue bisa kasih smile. Saya gak punya kemampuan untuk lakukan itu. Tapi saya setidaknya bolehlah kirim satu kalimat quotes yang menguatkan orang lain. God, pakai Instagram saudara. Saya sering kok follow, terus lihat Instagram, ada quotes-quotes keren memberkati. Jangan pakai Instagram saudara untuk berkeluh kesah dasar. Kan ada yang kayak gitu saya lihat. Saya baca, wah berat ya, berat. Loh, pakai dong. Pakai Instagram saudara untuk memberkati orang. Kalau Anda kesel, mendingan cari coaching. Boleh gak apa-apa, depan saya aja. Tapi jangan di media sosial. Karena kita gak pernah tahu orang tiba-tiba gini. Maksudnya lu ke gua ya? Loh, enggak, bukan ke lu. Weh, susah itu. Food, kasih makanan. Bolehlah kasih. Kasih pujian. Gila, Koin Kyong. Keren bajunya. So, kasih praise. Pak Jenry, bagus Pak Jenry, batiknya Pak Jenry. Praise. Kasih pelukan. Itu juga sebuah ekspresi di mana kita memberi sesuatu. Saya tanya sekali. Gembala saudara ini adalah gembala yang gak tahan kalau gak peluk saudara. Setiap kali ketemu, mau oma-oma, anak kecil, saya selalu pasti peluk. Itu salah satu dari ekspresi sayang saya kepada jemaat. Habis itu duit. Doa. Ada yang perlu didoakan? Sok sharing aja, ntar aku doakan. You give something. Dan dengar baik-baik. Kalau bicara word, perkataan. Kita mungkin bisa mengekspresikan rasa kasih kita, pemberian kita dalam bentuk kata-kata kepada orang lain. Tapi dengar baik-baik. Menahan untuk tidak mengucapkan sesuatu kepada orang lain, itu juga adalah sebuah pemberian. Berapa banyak kita seringkali jatuh dengan kata-kata yang kita ucapkan kepada orang lain. For me it's okay. But for somebody it is not okay. Tapi kan ukurannya bukan di kita. Ukurannya ada di orang lain. Gimana? Oh sorry kalau itu menyinggung. Sorry. Next. Kita bisa menjaga. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Itu juga adalah sebuah pemberian. Bukan selalu pemberian itu adalah mengeluarkan kata-kata.
Is that right? Ya. Bisa saja ketika kita lagi kesel sama orang, kita bisa saja mengeluarkan kata, bisa. Tapi begitu kita tidak, no. Saya tidak akan mengeluarkan kata-kata itu. Artinya kita juga mengasihi orang lain. Right? Nah percayalah, kita tidak akan menjadi lebih seperti Kristus, seperti Tuhan. Dengan apa yang kita punya. Name it, lo punya apa? Mobil, rumah, apa? Pesawat, apa lagi? Handphone keren, apa lagi? Position, apa lagi? Jabatan. Punya apa lagi? Perusahaan. Punya apa lagi? Even you have everything in this world. Kita belum tentu menjadi serupa seperti dia. Apakah semakin kita kaya, berarti kita semakin seperti dia? Tidak. Belum tentu. Belum tentu. Bukan berarti kita gak boleh kaya. Boleh. Saya mau kaya tapi saya mau seperti Kristus. Saya mau kaya tapi saya mau seperti Bapa di sorga. Tapi kita menjadi seperti Kristus pada saat kita memberi. Bukan pada saat kita memiliki semua harta yang ada di muka bumi ini. Di dalam genggaman tangan kita. Kita gak jadi seperti dia. Gak bakal menjadi seperti dia. Nah, because God is love. And love is giving. Kalau kita tidak menyalurkannya, kita tidak memberikannya. Tidak share. Percayalah. Ada banyak orang kaya di muka bumi ini dan gak menjadi seperti dia. Dan semakin banyak kita memberi perhatian, memberi pengampunan, memberi makanan, memberi attention, memberi pelukan, memberi apa lagi? Come on. Do that. You're gonna be like him. Kau menjadi seperti Kristus. Coba lihat kiri kanannya. Wajahnya seperti Kristus enggak? Coba tunjukkan wajah yang seperti Kristus. Give smile to everyone here. Matius 5 ayat 43 sampai 45 berkata, engkau telah mendengar, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Dunia ini akan berkata bahwa kasih sesamamu manusia, tapi bencilah musuhmu. Yesus berkata, but I say to you, saya berkata kepadamu, love your enemy. Wow, kasihi musuhmu, kasihi orang yang berseteru denganmu, kasihi orang yang berbeda pendapat denganmu, kasihi orang yang merugikanmu, kasihi orang yang gak membawa keberuntungan buatmu, kasihi mereka. Pray for those who persecute you. Berdoalah buat mereka yang telah persecute, telah menganiayamu. Menganiaya gak selalu dalam bentuk fisik, man. Tapi seringkali menganiaya dalam bentuk abusing by word. Gendut lu. Itu menganiaya dalam bentuk mulut. Dan kita harus belajar melepaskan pengampunan. Kita harus belajar untuk apa? Berdoa buat orang yang menyakiti kita. Yang persecute kita. Sometimes orang yang persecute kita adalah suami kita. Your wife. Mertuamu. Saya beritahu kepada saudara, itu kabar buruk. Atau di sini ada yang udah punya mantu, kecil-kecil udah punya mantu. Mantumu juga bisa bikin menyebalkan dalam hidup. Tapi Tuhan bilang, pray for those who persecute you. Yang gak membawa keberuntungan buatmu, yang menghinamu, yang menganggap rendah. Karena apa? Dengan kita mengampuni. Dengan kita melakukan kebaikan. Dengan kita mengasihi mereka yang persecute kita. Keren di sini. Apabila kita melakukannya. If we do that. Kalau kita melakukan itu kita sedang to show the world that we are his children. Pada saat kita mengampuni. Pada saat kita melakukan sebuah kebaikan kepada orang yang tidak membawa keberuntungan buat kita. Dengar baik-baik. Itu apa? To show that you are the children of your Father who is in heaven. Jadi dengar baik-baik. Kalau Kelvin melakukan sesuatu kepada saya dan tidak memberi keuntungan kepada saya. Kata-kata dia menyakiti saya. Saya tetap mengasihi dia.
Saya berdoa buat dia. Saya sedang menunjukkan bahwa saya anak Allah. Right? Hari ini coba pikirkan satu nama yang mungkin telah menyakitimu. Pray for those who persecute you. Mertuamu? Your mom? Your wife? Your husband? Pernah mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat menyakitkan dalam hidup. Pray for those who persecute you. It's not easy, man. Dengar baik-baik. Tuhan telah menciptakan engkau sejak dari semula. Ditentukannya sejak dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ketika engkau dilukai. Dan engkau memberikan pengampunan. Engkau menjadi serupa seperti Kristus. Satu hari anak saya Keke pernah bilang. Kenapa ini harus terjadi dalam hidup Keke? Kenapa, Dad? Why, Dad? Why? Why not? Kenapa enggak? Karena ketika Kay, engkau dianiaya, engkau dibully. Engkau menjadi seperti Yesus. Karena Yesus juga dibully. Pernah tahu bahwa Yesus dibully? Pernah? Ketika di kayu salib dibilang apa? Raja nih. Raja orang Yahudi. Raja. Keluarin pasukan lo. Keluarin. Raja disalib aja gak bisa ngapa-ngapain. Bukankah dia dibully tuh? Ngeri tuh. Kalau Yesus terpancing gua tunjukin sama lo. Tewas kita semuanya. Karena Yesus tuh sampai gak terpancing untuk ngebully balik loh. Hebat loh dia tuh. Berbanyak kita juga sering dialami. Teman-teman kita, saudara kita mungkin bisnis. Kayak lo bisa aja bisnis lo. Lo ngerjain kayak gini, proyek kayak gini. Lo pengen tahu lo bisa apa gak? Mungkin kalimat-kalimat itu gak enak. Karena yang kita butuhkan adalah support. Beda gak baik-baik? Pray for those who persecute you. Siapapun yang mempersecute kita, menganiaya kita. By word, by action. Harus melepaskan pengampunan buat orang itu. Karena ketika kita melakukan pengampunan buat orang itu, kita menjadi serupa seperti Kristus. Pada saat kita mengalaminya aja, kita persis kayak Yesus dong. Kalau kita dibully, lah Yesus juga dibully. Yesus menderita, dicaci maki, lah Yesus juga. Yesus mengalami itu. Kita mengalami itu, ya kita persis seperti Yesus. Is that right? Make sense? Make sense. Kita berdoa supaya kita menjadi seseorang yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa mengampuni orang-orang yang mencibir kita, menganggap rendah kita, whatever. Udah biasa, saya tuh udah biasa, dianggap rendah. Oci bikin gereja, mau maju mau, udah biasa. Oh lu ikut Oci, mana mungkin lah dia maju. Udah biasa, nah, ini masalah. Udah biasa saya tuh dizolimi, dianggap rendah tuh udah biasa. Dengar baik-baik. Coba lihat ke depan sebentar. Kalau ada seseorang yang memberikan keuntungan kepadamu, lalu engkau memberi keuntungan balik, atau engkau memberi kepada orang yang memberi keuntungan kepadamu, mudah gak untuk kita melakukannya? Orang ngirim hampers, lalu kita kirim balik, gampang gak? Gampang lah. Ya, sometimes kita gak butuh Holy Spirit loh untuk lakukan itu. Kenapa? Because it's too easy untuk melakukannya. Orang kasih kangtau terus kita kasih voucher lah buat dia untuk bisa nginep di hotel karena dia udah kasih kangtau. Ya itu mah wajar. Semua orang kan melakukannya. And then it's easy. We don't need Holy Spirit to love somebody who can give us benefit. Yang bisa memberikan keuntungan kepada kita. Because naturally it easy to bless those who benefit us. Karena sangat mudah banget untuk kita bisa melakukan itu buat orang yang memberi keuntungan kepada kita. Right? Iyalah pasti. Tapi keren firman Tuhan bilang gini. You must be perfect. Kita harus jadi perfect. Seperti Bapa di sorga. Perfect itu artinya apa? Growing into spiritual maturity. Untuk punya kedewasaan roh.
kedewasaan rohani. Both in mind and character. Ternyata perfect itu adalah growing into spiritual maturity. Bertumbuh untuk menjadi dewasa secara rohani baik dalam pikiran maupun dalam karakter. Wow, keren sih ini. Jadi setiap kali nanti kita mendengar, jadilah sempurna seperti Bapamu yang adalah sempurna. Iya. Yang dimaksud dengan sempurna adalah ini. Actively integrating godly values and integrity into your daily life. Gimana caranya menyatukan, mengimplementasikan, melakukan godly values dan integritas di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan mau kita lakukan itu. Firman Tuhan katakan demikian. Kasih itu tidak kasar, kasih itu sabar. It's not selfish, enggak egois. Dalam terjemahan Century Version keren, tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia Kak. Kasih itu apa kan? Ini keren, coba pelajari. Ini ayat ini unik loh. Ya. Ayat 5. 1 Korintus 13 ayat 5. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak melakukan tidak melakukan sesuatu yang enggak sopan ya. Terus? Dan tidak mencari keuntungan diri tidak sendiri. Mencari keuntungan diri sendiri. Oke, selfish. Terus? Ia tidak pemarah. Dia tidak memarah di sini. Doesn't get upset with others. Wih, kita tuh nggak apa-apa tuh dikit-dikit marah gitu kepada orang lain. Terus? Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Love does not count up wrongs that have been done. Nggak memperhitungkan. Cencenannya udah berulang kali bikin salah sama gue. Kalau kasih itu nggak dihitung loh. Berapa banyak kesalahan. Sampai mungkin kalau cencennya datang gitu ya terus bilang begini. Maaf ya kok, kayaknya aku tuh udah 10 kali loh bikin salah. 10 kali ya? Kapan ya? Udah lupa loh. Iya, yang mana aja? Wah, itu tidak memperhitungkan. Ya, suami istri sering kali suka hitung-hitung ya. Lo tuh udah nyakitin gue berapa kali loh. Ya kan? Lo udah berapa kali? Perasaan lo baru, orang lagi pacaran nih. Lo baru traktir 5 kali loh. Gue udah 12 kali. Lo baru 5 kali. Gila lo. Nah lihat. Lokasi itu udah gak memperhitungkan kesalahan. Gak hitung-hitungan. Gak udah. Love. Wow keren. Itu sebabnya gini. Faith, hope, love. The greatest is love. Bukan faith. Bukan hope. Faith anaknya Asen. Faith. The greatest is love. Karena gini. It is easy to have a hope. Gampang gak? Gue berharap suatu nanti kita punya rumah sendiri ya. Bisa bangun sendiri ya. Gampang gak? Gampang. Gratis. Cuma punya pengharapan. Udah gitu menjalaninya. Tapi belum tercapai juga. No worries, okay. We walk by faith. Kita jalani dengan iman kita. Oke. Ya karena punya hope pasti kita menjalani dengan iman. Ya betul gak? Tapi gimana? Kalau apa yang kita harapkan, apa yang kita imani tidak tercapai. Pertanyaannya, do you still love? Kau berdoa kepada Tuhan, kau berharap kepada Tuhan. Kau punya iman kepada Tuhanmu bahwa Tuhan akan membawa saya ke arah ini. Semua di list. Dan gak tercapai. Pertanyaannya, do you still serve God? Do you still love God? Wow. Sometimes jadi bapak rohani itu gak mudah loh. Seriously. Anak itu ya berulang kali melakukan kesalahan, bapaknya tetap ngampuni loh. Tapi bapaknya cuma melakukan sekali aja, udah langsung. Keluarnya dari gereja ini, apain lah. Pemimpinnya juga kayak gitu. Gila loh. Gak mudah. Ya gak sih? Iyalah. Seperti bapak sayang anaknya. Demikianlah. Bapak sayang kepada kita even more than that. So this is love.
Mari kita menjadi agent of God's love. Karena dunia membutuhkan kasih dari Bapa. Siapa yang menunjukkannya? Kita. Siapa yang menyalurkannya? Kita. Kita ini bukan penimbun. Kita ini penyalur. Penimbun BBM. Nah, beda. Penyalur BBM. Apa yang ya disalurkan. Enggak cuma untuk dinikmati oleh kita. Love passionately accept all things. Menerima segala sesuatu tidak mudah. Menerima yang baik asik. Menerima yang buruk, it's so hard, man. Menerima istri kita ketika memberikan profit, yes. Tapi pada saat istri kita tidak memberi keuntungan kepada kita, atau suami kita tidak memberi keuntungan kepada kita, do you still love her? Do you still love him? It always trusts, always hopes, and always endures. God is love. Terakhir, kalau kita hanya menikmati kasih Tuhan, kita egois. Tapi pada saat kita menyalurkannya, kita akan menjadi orang yang tidak egois. So hari ini, kalau kita hanya menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita, kita kurang misioner. Karena tujuan Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, supaya kita bisa menyalurkan kasih itu kepada orang lain. Percaya, katakan amin. Bilang kiri kanannya, God is love. Susah apa berat? Berat ya? Berat. Berat. Saya pernah menyatakannya kok. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita sering menuntut yang salah datang sama kita. Tapi kasih seringkali tidak demikian. Kita tahu orang itu salah. Tapi kita yang harus datang kepada orang yang salah itu. Adam salah. Telah melanggar aturan dari Tuhan di Taman Eden. Adam tidak cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari Adam. Lalu kalau istri kita bersalah atau suami kita bersalah, atau anak rohani kita bersalah, atau bapak rohani bersalah, mungkin mereka gak sadar. Jangan selalu berprinsip gini, yang salah harus datang sama kita. No. Sometimes kita harus mendatangi orang yang bersalah itu. Memeluk, merangkul, membawanya kembali ke jalan yang seharusnya dia tempuh. Yang percaya katakan amin. Saya ingin memberikan sebuah contoh kasus. Bagaimana kalau orang seperti ini ada di tengah-tengah kita. What we will do. Saya sudah siapkan 2 video klip. Jangan di setel dulu. Karena saya lihat tadi ada yang beberapa yang keluar, boleh pastikan supaya mereka juga masuk. Supaya jangan video klipnya terlewat. Nanti dia gak akan mengerti ya. Oke. Nah. Awalnya saya tuh mendengar gini. Ini orang bikin lagu keren banget. Bahkan sampai Titik Puspa aja bilang ini orang ini gila, ini bikin lagu, jarang lagu yang kayak gini. Saya dengerin kalimatnya, saya dengerin kata-katanya. Wow, keren ini. Jarang hari-hari ini orang bikin lagu seperti ini. Karena biasanya karena komersil, karena demi untuk bisa dapetin uang. Lalu orang bikin lagu-lagu yang memenuhi kebutuhan pasar. Kira-kira kalau kebutuhan pasarnya lagi sakitnya tuh di mana-mana, sakitnya tuh di sini, nah model-model gitu. Lalu terus kemudian kira-kira yang lagi rame di TikTok apa, lalu bikin lagu yang kira-kira bisa masuk ke TikTok. Ya kayak gitu, demi apa? Demi sebuah industri perfilman dan make money. Tapi orang ini enggak, nyeleneh sendiri. Nanti saya akan buktikan kepada kita bahwa orang ini bikin lagu yang lagunya inspiratif, lagunya keren, kalimatnya bagus menurut saya. Bahkan setelah beberapa hari saya menikmatinya, tiba-tiba saya dapat berita bahwa seorang Titik Puspa pun memberi penghargaan kepada dia. You bikin lagu keren banget. Itu menyentuh banget. So,
Kita akan saksikan video klip berikut ini. Tolong jangan dikomentari apa-apa. Dengerin aja lagunya, nikmati kata-katanya. Saya aja tersentuh dan saya aja pengen nangis. Bahkan saya bilang sama anak saya, Kay, mungkin selama ini your dad and your mom mungkin terlalu keras buat kamu. Tapi di lagu ini, it's a beautiful song. Tapi dia kedapatan selingkuh, main cewek. Wow, ternyata orang bikin lagu keren, belum tentu hidupnya keren. Setuju? Itu sebabnya Tuhan tidak tertarik dengan seberapa keren aransemen lagu yang kita buat. Karena buat dia hidupmu adalah aransemen terbaik. Kita bisa bikin lagu keren, lirik yang keren, dan semua orang mengaguminya. Tapi buat Tuhan, bukan lagunya yang keren. Tapi hidup lu keren apa enggak? Itu jauh lebih penting buat Tuhan. So ini studi kasus. Saya nggak tahu perkembangannya gimana. Ini hasut menghasut akhirnya ribut dengan pengacau segala macam, saya nggak tahu. Tapi saya cuma bilang, kalau ada orang yang seperti ini ada di tengah-tengah kita, apakah kita akan membuangnya? Apakah kita akan menghakiminya, menyudutkannya? Atau kita akan tetap memeluknya? Atau kita akan tetap menyambutnya? Bukan untuk meneruskan melakukan perbuatan dosanya. Karena ada orang yang mengatakan, enggak saya enggak ada hubungan, kok saya enggak ada hubungan. Ujungnya ada hubungan. Tapi ada juga orang yang model gini, yes saya ada hubungan, saya salah, saya minta maaf. Tapi ya pastikan, minta maaf bukan untuk meneruskan perbuatannya. So kalau ada orang yang telah melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang enggak keren, sinilah kasih dibutuhkan. Apakah kasih Kristus masih tetap ada di tengah-tengah kita? Saya minta pemain musik, segera siapkan diri. Tundukkan kepala. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Kasihnya terlalu besar buat kita. Seberapa besar pelanggaran, seberapa besar kesalahan yang kita buat. Seberapa besar dosa-dosa yang pernah kita buat. When we come to God, He always forgave you. So why don't we this? Kenapa enggak dengan kita? Pada saat ada orang yang bersalah, maukah kita mengampuni dia? Sebelum melakukan perjamuan kudus hari ini, pastikan kalau kita menyimpan sebuah nama atau beberapa nama orang-orang yang telah melukai kita, atau kita sedang bersama dengan orang-orang yang gagal di mata dunia ini, maukah kita membuka tangan kita to be agent of God's love? Membuka tangan kita, merangkul mereka, bukan untuk membenarkan dosanya, tidak, tapi untuk membawa mereka, mengasihi mereka, untuk mereka dibimbing, dibawa pelan, perlahan tapi pasti kepada yang seharusnya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.